Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sallam sunnati ila yaumil din. Amma ba'du, alhamdulillah para jamaah sekalian. Di malam hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Samina wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita masih di kisah Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Ini cukup banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, dan secara khusus kita mencoba menggali petunjuk-petunjuk bahwa Nabi Ibrahim sebagai teladan ya di dalam keluarganya yang bisa kita contoh, kita teladani. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana dampak ya kesolehan seorang ayah ya Nabi Ibrahim yang berjuang luar biasa dalam menegakkan tauhid ya, apapun resiko yang beliau hadapi ya, sampai dibakar dan sebagainya. Dampak kesolehan itulah yang kemudian ya bisa berpengaruh kepada keluarganya ya kan, jadi bisa menularkan kesolehan. Jadi keluarganya, baik istrinya, anaknya, tahu bahwa Ibrahim itu adalah ya seorang pejuang ya di jalan Allah yang rela berkorban, sehingga ya dengan melihat keteladanan seorang ayah itu ya keluarga itu akan terdorong untuk mengikutinya ya, mengikuti jejak langkah. Makanya seorang ayah, kepala keluarga ya adalah pemimpin yang bisa diikuti ya oleh yang dipimpinnya ya. Makanya istri-istrinya, kemudian anak-anaknya sampai keturunan-keturunannya ya mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim ya, menjadi lisan sidqin fil akhirin ya, sebagaimana yang menjadi doa Nabi Ibrahim, menjadi buah tutur yang baik pada orang-orang yang belakangan. Jadi orang merasa bangga ya kan, kita memiliki ayah yang hebat, memiliki ayah yang ya berjuang luar biasa ya. Nah, di malam hari ini kita ingin melanjutkan pelajaran yang bisa kita ambil, karena keluarga Nabi Ibrahim ini secara lengkap menjadi teladan ya, baik dari Nabi Ibrahimnya sendiri sebagai seorang kepala keluarga ya, juga nanti dari istrinya, kemudian anak-anaknya ya. Nah, kita beralih di malam ini pada istri ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi sebelum nanti kepada anak-anak, tentu harus dimulai ya dari kesolehan orang tua dulu ya, setelah ayah kemudian ibu ya. Jadi kesolehan orang tua ya itu menjadi hal yang awal ya untuk bisa mensolehkan anak-anaknya. Ya, nah makanya kan ketika ibunya misalnya ya tidak soleh, itu bisa berpengaruh pada anak-anak. Seperti halnya istrinya siapa? Nabi Nuh ya alaihissalam dan
Nabi Lut. Ya, karena istrinya tidak soleh, itu bahkan tidak beriman, ya berpengaruh kepada anak. Ya, anaknya Nabi Nuh misalnya, yang sudah kita pernah bahas. Nah, ternyata ya Sarah dan Hajar ya, dua istri Nabi Ibrahim ini terbentuk ya kesolehannya itu. Ya, dan prinsip yang pernah kita sebutkan, pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu paling tidak kan 3 poin ya. Yang pertama adalah doa. Selalu berdoa, berharap kepada Allah, jangan mengandalkan kemampuan diri. Yang kedua keteladanan. Yang ketiga ada usaha dalam mendidik. Ya, tidak teladan saja tidak cukup, tapi juga kita harus menyampaikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik, yang positif kepada keluarga. Jadi ada usaha dalam mendidik. Nah, kita lihat misalnya bagaimana istri ya Nabi Ibrahim ini juga dididik oleh Nabi Ibrahim. Ya, ada usaha untuk mengarahkan, ya, mendidik kepada istrinya. Ya. Poin pertama yang bisa kita ambil pelajarannya misalnya terhadap Sarah dulu, karena dia yang pertama ya, sebelum nanti menikah dengan Hajar itu, dengan Sarah dulu. Istri yang awal, yang pertama. Nah, itu ada satu kisah ketika masuk ke negeri Mesir ya. Ketika masuk ke negeri Mesir itu bertemu dengan seorang raja, yang raja itu kalau dia lihat perempuan cantik itu dia ingin gitu ya terhadap wanita tersebut. Ya, apalagi kebetulan Sarah itu adalah wanita yang sangat cantik. Ya, jadi wanita yang paling cantik itu kan itu Hawa ya, istrinya Nabi Adam. Kemudian Sarah. Ya, diantaranya yang paling cantik. Nah, lalu sampai kemudian Ibrahim kan terpaksa berbohong ya, dengan mengatakan bahwa ini saudara gitu kan, saudara. Ya, walaupun sebetulnya bisa dimaknai secara majas ya, saudara seiman, begitu bisa saja. Gitu ya. Makanya kan ada tiga hal ya yang Nabi Ibrahim itu berbohong, tapi berbohong untuk kebaikan. Itu ketika diajak untuk perayaan ya, dia mengatakan sakit. Itu yang kemudian yang ketiganya, yang menghancurkan berhala ini siapa? Ini yang paling besarnya ini. 3 hal itu. Nah, kemudian ketika raja itu berusaha untuk mendekati, ya karena Sarah ini terus berdoa kepada Allah, ya kan, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh berdoa, sampai kemudian Allah melindunginya. Ya, ketika raja hendak mendekat itu tidak bisa, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak, badannya itu seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia ketakutan raja itu, ya sampai dia meminta pertolongan ya agar dia itu tidak diapa-apakan, tidak terjadi apa-apa gitu pada diri raja itu. Sampai kemudian raja itu kan menghadiahi seorang perempuan, yaitu Hajar itu. Jadi Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir, itu diberikan kepada Sarah untuk membantunya, ya, sebagai pemberian dari raja itu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil, yang adalah bagaimana menjaga kehormatan ya seorang istri ya, khususnya kita seorang istri, orang perempuan ya, bagaimana kita ya sebagai kepala keluarga itu melindungi ya istri kita itu dari dari kehormatannya, dari auratnya ya, agar tidak terumbar ya secara terang-terangan
gitu ya. Makanya kan kita arahkan ya untuk memakai jilbab, misalnya untuk bahkan kalau kita lihat istri-istri Nabi itu begitu diistimewakan ya oleh Allah, bahkan disuruh ya untuk menetap di rumah, waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian ya, di rumah-rumah kalian. Begitu, karena memang tugas utama seorang perempuan, seorang istri ya di rumah. Begitu. Itu disebut langsung oleh Nabi kan, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zawjiha. Jadi seorang perempuan, seorang istri itu ya diberikan tanggung jawab mas'ulatun ya di rumah suaminya. Jadi tanggung jawab utama istri itu rumah. Ya, adapun keluar bekerja itu bukan tanggung jawab utama, karena tanggung jawab utama mencari nafkah itu adalah suami, ya kan. Mereka kalau bekerja itu ya sifatnya hanya membantu saja, bukan hal yang utama. Itu bahkan hasil yang dihasilkan oleh istri itu kan menjadi hak dia, tidak ada hak bagi suami. Bagi kewajiban untuk menafkahi anak tuh bukan pada istri. Kalau kemudian misalnya hasil dari penghasilan istri itu kemudian dipakai juga untuk keluarga, untuk anak, itu adalah masuknya sebagai sodako, ya bantuan terhadap kewajiban suami. Ya makanya untuk menjaga kehormatan seorang istri, orang perempuan ya dia menetaplah di rumah. Ya waqarna fi buyutikunna. Nah, kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabaruj, bersolek. Ya, nah ini menunjukkan boleh keluar kalau ada keperluan, ada kebutuhan, ya kan, yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi pada saat keluar itu ya jangan bertabaruj. Ini masalah tabaruj ini sangat sulit sekali bagi wanita-wanita sekarang. Justru kalau mereka keluar ya dandanannya luar biasa. Kalau di rumah biasa-biasa saja. Padahal untuk suaminya kan harus berhias diri gitu kan harusnya. Ya, bersolek yang berlebihan gitu ya. Ya. Nah, itu poin pertama ya, bagaimana menjaga kehormatan. Ya, karena itu sangat penting sekali, karena disitulah nanti setan bisa masuk ya, ketika kita tidak bisa menjaga kehormatan, bahkan dicela ya suami yang tidak ada rasa cemburu misalnya terhadap istrinya ataupun anak perempuannya, biasa-biasa saja, itu disebut dengan dayus dalam hadis. Itu disebut dengan dayus. Dayus itu nggak ada rasa cemburu. Ya, begitu, justru ada rasa kecemburuan. Ya, tidak dilihat oleh orang lain, lelaki lain misalnya, ada kecemburuan. Sehingga itulah yang mendorong seorang suami untuk betul-betul menjaga kehormatan istri dan anak-anaknya. Itu poin pertama ya. Yang kedua, bisa kita ambil juga bagaimana Ibrahim mendidik kesabaran, tawakal, itu udah jelas. Ya, kesabaran bagaimana? Tidak hanya suami yang sabar, tetapi istri juga perlu diarahkan untuk sama-sama yang memiliki frekuensi yang sama dalam hal kesabaran ini. Ya, misalnya ujian yang cukup berat bagi seorang Nabi Ibrahim dan Sarah ya, yang sudah lama, bahkan sudah di usia tua, seperti di ayat tadi yang kita baca itu, ya belum dikaruniai keturunan. Ya, banyak orang yang kurang sabar gitu ya, karena kan keturunan itu adalah suatu hal yang didambakan bagi pasangan.
Nah, Nabi Ibrahim diberikan ujian sampai usia tua itu belum dapat keturunan, Pak. Ya, sampai ketika sudah tua itulah Allah memberikan keturunan. Makanya di surat di ayat 39 tadi itu, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan bagiku pada masa tua Ismail dan Ishak. Ya, Ismail wa Ishak dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Dan Ismail duluan kan yang lahir. Jadi ini kesabaran yang luar biasa dalam penantian keturunan. Ya, Sarah juga bersabar. Bahkan Sarah sendiri yang akhirnya Siti Hajar yang dihadiahi oleh raja itu Sarah sendiri yang mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ya kan, dengan berharap bisa lahir anak. Ya kan, tidak mudah itu Pak untuk istri bisa mengizinkan poligami itu. Ya, rela untuk berbagi gitu. Tidak mudah, itu butuh kesabaran. Ya. Sampai kemudian lahir anak kayak Ismail. Awalnya masih bersama-sama itu di Syam itu. Tinggal bersama-sama di Syam. Tapi ya namanya manusia, mereka juga manusia, ada rasa cemburu. Sarah itu ada rasa cemburu kepada Hajar. Ya, hal seperti itu adalah manusiawi, tapi itu menjadi dinamika kehidupan yang bisa dihadapi begitu. Karena Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri yang istrinya ada beberapa itu kan terjadi di antara mereka itu rasa cemburu. Bahkan yang paling cemburu itu kan Aisyah, yang hanya satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi itu, ya Aisyah radhiyallahu anha. Dan justru Aisyah itu lebih cemburu bukan kepada istri yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal, yaitu Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah kan. Itu sampai Khadijah adalah istri yang tidak bisa tergantikan. Ketika Aisyah cemburu itu ya Rasulullah menjawabnya secara logika saja, fakta. Kata Rasulullah, Khadijah itu beriman ketika tidak ada orang lain yang beriman kepadaku. Ya kan? Di awal-awal. Ya Aisyah kan jauh, ya, dia usianya masih muda, ya jauh belakangan. Ya, kemudian Khadijah juga yang memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan. Ini seorang pedagang, saudagar yang kaya, menggunakan harta itu untuk membantu Nabi. Ya, yang ketiga, ya dialah yang memberikan aku anak-anak. Dari rahim Khadijah itu kan anak-anak Rasulullah lahir. Sedangkan Aisyah tidak punya anak, tidak memberi anak untuk Nabi. Jadi secara logika, secara fakta. Karena kalau masalah cemburu itu kan urusan perasaan, ya, tidak ada ukurannya, susah untuk mengukurnya. Tapi diukur secara logika, faktanya seperti itu. Ada dinamika, ya, sampai ketika Rasulullah mau memberikan makanan kepada keluarganya Khadijah itu kan sampai ditumpahkan oleh Aisyah, ya, karena kecemburuan. Tetapi Rasulullah bisa menghadapi dinamika itu, ya, karena manusiawi, pasti yang namanya rumah tangga ada masalah-masalah seperti itu. Bagaimana ketika marah dan sebagainya, ya kan? Ini menjadi seorang pemimpin, bagaimana mendidik istri, ya, mengajar istri kesabaran. Ya, walaupun akhirnya cemburu, ya, Sarah itu, dan akhirnya Allah memerintahkan untuk membawa Hajar itu ke tempat lain, maka dibawalah ke Mekah itu dari Syam itu oleh Nabi Ibrahim. Ditempatkan aja di ayat yang tadi kita baca di ayat 37 itu, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzari. Ya Tuhan kami, aku menempatkan keturunanku itu di satu lembah yang tidak ada tanaman.
Ya, jadi Mekah pada saat itu masih lembah, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada orang yang tinggal di sana. Ya kan, tidak ada tumbuhan, tidak ada minuman, air. Ya, tapi disuruh oleh Allah untuk tinggal di sana, dibawa Hajar dan Ismail yang masih bayi itu. Ya. Lalu ketika sudah ditempatkan di situ, Nabi Ibrahim kan langsung pergi berpaling, sehingga merasa heran gitu kan Hajar itu. Ya, tidak menjawab. Ya, kenapa engkau menempatkan di sini dan sebagainya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai kemudian Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ya, maka Nabi Ibrahim menjawab iya. Nah, ketika tahu bahwa ini perintah Allah, ya Hajar mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan hambanya. Jadi ini adalah bagian ya bahwa istri juga harus diajak kepada suasana perjuangan, kesabaran. Jadi harus merasakan bersama-sama ya di dalam kesulitan, kesabaran. Nah, ini adalah suatu pendidikan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita hanya membawa keluarga kita itu pada hal-hal yang menyenangkan saja, ya, sehingga mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Padahal itu merupakan bagian pendidikan yang penting. Jadi jangan sampai mereka hanya merasakan senang saja, harus merasakan juga susahnya, gitu ya. Dan yang ketiga ya, poin yang ketiga adalah membawa ya orientasi keluarga kita itu kepada akhirat. Ya, kepada akhirat, bahwa kita menjalani keluarga ini, hidup di dunia ini ya semata-mata ya untuk bisa berkumpul bersama-sama ya keluarga itu di akhirat, bukan hanya tujuan duniawi. Kalau tujuan dari rumah tangga itu hanya duniawi saja, ya itulah menjadi keluarga yang tidak berkah. Ya kan, banyak permasalahan yang tidak selesai dan sebagainya karena memang tujuannya duniawi. Ya, ketika Hajar mengatakan tadi, apakah Allah yang memerintahkan? Iya, Allah. Kalau begitu Allah tidak, ini sudah tertanam bahwa tujuan kita hidup di dunia ini ya semata-mata untuk Allah. Kesulitan apapun yang dihadapi tidak jadi masalah. Ya kan? Begitu. Sampai Nabi Muhammad itu Pak, kisahnya sampai hampir ya mau menceraikan istri-istrinya, dikumpulkan istri-istrinya itu gara-gara apa? Gara-gara mereka menuntut gitu kepada Nabi mendapatkan tambahan duniawi. Ya, menuntut ada tambahan, diberikan uang nafkah gitu kepada istri-istri, sampai dikumpulkan oleh Nabi nanti di surat Al-Ahzab gitu ya. Bahkan perintah Allah, katakan kepada mereka, ya ta'alaina, kemari kalian, ya kan, umati kunna wa usarrih kunna saruhan jamila. In kuntum turidnal hayata dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, ya mari ke sini aku beri. Kalau kalian ingin dunia, ya Rasulullah bisa memberinya. Berapapun yang diminta oleh Rasul dikasih kalau ingin dunia. Tapi setelah itu aku akan ceraikan kalian. Kalau kalian memang tujuannya ingin dunia. Ditanya satu persatu istri Nabi. Satu persatu, Aisyah, Hafsah, semuanya ditanya satu persatu. Sampai mereka tidak ada yang mau diceraikan oleh Nabi. Jadi ini penting, orientasi dalam rumah tangga ini. Apakah hanya untuk sebatas dunia, ataukah kita ingin menuju akhirat, untuk sama-sama bisa terhindar dari neraka, bisa sama-sama bahagia di surga bersama-sama. Nah, ini yang perlu terus diingatkan pada keluarga, sehingga istri pun ya menjadi tahu orientasi dalam rumah tangga, dan itu akan sangat berpengaruh nanti dengan pembicaraan mereka kepada anak-anak, ya kan, tidak mengarahkan untuk dunia. Karena kan kalau orientasinya dunia akan berambisi ya dalam hal pun kepada dunia.
Ya kamu harus begini nanti supaya kamu itu dapat penghasilan yang besar, yang banyak, ya kan? Jadi hanya duniawi saja ya, yang dipikirkan. Padahal kita harus lebih memikirkan agar mereka itu dekat dengan Allah, kesolehan mereka. Ya kan? Nah ini saya kira 3 poin ini yang berhasil ditanamkan ya oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya. Sehingga kedua orang tua itulah ya modal kesolehan kedua orang tua, ayah dan ibu itulah modal untuk kesolehan semua keluarga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanya. Tanggung jawab untuk nafkah itu kan ada di ayah ya. Kalau sebaliknya itu tuh dipegang sama istri. Dalam ayahnya mungkin dia punya kan lebih di bawah atau mungkin juga dia istrinya yang kerja. Nah itu bisakah atau dan itu sebenarnya juga banyak yang terjadi. Ya kalau memang kenyataannya misalnya suami tidak lagi bisa bekerja gitu. Hanya istri yang tapi tetap tidak menghilangkan gitu ya kewajibannya bahwa suami itu yang harus mencari nafkah. Tetapi kan dalam melaksanakan kewajiban itu tentu sesuai dengan kemampuan. Ya ketika terhalang memang betul-betul tidak bisa karena sakit gitu ya atau karena sudah lemah, sudah tua nggak bisa ya itu gimana lagi? Ya kan gimana lagi? Sehingga istri yang kemudian dia bekerja ya berarti dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib baginya ya berarti dia mendapat ibadah yang lebih ya, suatu kesunahan, suatu keutamaan gitu. Nah masalahnya kadang yang tidak boleh itu adalah sebetulnya suaminya mampu untuk bekerja gitu ya, tapi dia malas-malasan, ya kan banyaknya sibuk dengan kesibukannya, ya bermain-main dan sebagainya, gitu. Jadi lepas tanggung jawab. Nah inilah yang menjadi berdosa bagi suami. Apalagi dia hanya mengandalkan kepada istrinya. Ya rata-rata kan kalau berjualan tuh perempuan, jualan nasi uduk, jualan ini kan rata-rata perempuan, istrinya yang bekerja, sedangkan suaminya tidak bekerja. Nah ini kalau sebenarnya dia mampu lalu tidak berusaha itu berdosa. Itu suaminya itu berdosa. Ya jadi harus ada usaha lah, berapapun karena sesuai dengan kemampuan dalam memberi nafkah itu. Sesuai dengan kemampuan, berapapun yang dia mampu maka berikan. Walaupun misalnya istrinya sudah punya penghasilan yang besar, ya tetap kewajiban kita berikan walaupun jumlahnya misalnya kecil. Tetap itu adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Ada bagiannya. Ya, baik nafkah kepada istri, juga kepada anak. Begitu itu secara prinsip begitu, ada di tangan suami. Sehingga itulah yang menjadi nanti di Al-Qur'an kan disebutkan kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin ya, dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di surat An-Nisa ayat 34. Ya, itu sangat penting sekali dalam konsep keluarga. Laki-laki itu pemimpin, qawwam itu pemimpin yang mengurus, yang mendidik, yang mengarahkan dan seterusnya. Yaitu apa? Bima faddalallahu min amwalihim. Ya. Bima faddalallahu. Karena Allah memberikan kelebihan. Ada kelebihan dalam diri laki-laki itu. Kelebihan dalam akalnya. Ya kan? Gitu. Dia layak jadi pemimpin. Yang kedua dari harta yang dia berikan sebagai nafkah. Nah itu ketika dia tidak tanggung jawab terhadap nafkah, sehingga kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik.
nanti malah istri yang merasa dia yang menafkahi gitu ya, sehingga dia yang mengatur, punya hak untuk mengatur ini itu, sehingga kepemimpinan seorang suami itu menjadi hilang gitu ya. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang yang memberikan nafkahnya itu adalah istrinya, sehingga istrinya yang berkuasa. Nah ini jadi terbalik Pak, begitu, padahal tetap kepemimpinan itu ada di tangan suami. Jangan sampai istri menjadi merasa punya posisi yang lebih tinggi, ya, menjadi lebih tinggi daripada suami. Begitu Pak. Ya, jadi jangan sampai ya, walaupun pada kenyataannya yang tidak bisa dihindari, misalnya istrinya itu yang memang menafkahi ya, yang memang bersodako gitu dengan hartanya dalam memenuhi kebutuhan, suaminya terhalang. Ya kalau memang faktanya seperti itu, tapi dari segi sikap tetap istri harus di bawah dari suami, tidak boleh merasa tinggi. Nah itu yang harus tetap dijaga, itu seperti itu, ya kan? Harus bisa mengendalikan suami itu, tetap kendali kepemimpinan harus ada pada suami. Seperti hanya Rasulullah dengan Khadijah kan lebih kaya, lebih banyak katanya, tapi Rasulullah mampu mengendalikan itu, tetap di bawah kepemimpinan Rasulullah. Jadi hal seperti itu yang dipertahankan. Gitu. Yang lain barangkali. Di saat seperti sekarang ini itu kan lebih banyak perempuan yang bekerja di luar, seperti di pabrik-pabrik itu mereka lebih suka memperkerjakan perempuan Ya. Terus di tempat-tempat perbelanjaan juga perempuan yang dengan demikian jadi menutup peluang bagi laki-laki untuk mencari nafkah. Iya. Mungkin ini peran dari pemerintah atau gimana? Iya, itu memang sistemik juga, memang sistemnya yaitu tadi apa istilahnya itu, pengaruh buruk gitu ya. Jadi perempuan ya diberikan kesempatan yang luas untuk bekerja. Nah ini bagian dari propaganda sebetulnya, ya, itu khususnya para musuh-musuh Islam yang ingin merusak ya rumah tangga kaum muslimin. Ya kalau perempuan yang bekerja itu tadi jadi kacau ya, sistem keluarga menjadi kacau. Ya perempuan yang punya harta, lalu kemudian perempuan juga meninggalkan kewajiban utamanya di rumah. Gitu ya, anak-anak menjadi jauh dari ibunya. Nah itu sebetulnya yang menjadi faktor kerusakan gitu, dengan kondisi yang seperti itu. Ya ini tentu menjadi kewajiban ya, kalau sistemik seperti ini ya juga ada kewajiban pemerintah di situ, bagaimana memberikan lapangan pekerjaan bagi para lelaki, itu bukan perempuan. Itu ya, kita sebisa-bisa saja Pak ya, karena memang sebetulnya Allah sudah memberikan fitrah kepada laki-laki itu untuk bekerja, ada fitrahnya di dalam dirinya ya, untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, itu sudah dibekali oleh Allah, tinggal digunakan atau tidak. Sesulit apapun lelaki itu, dia akalnya akan berjalan. Makanya diberikan kelebihan akal laki-laki itu daripada perempuan. Begitu. Sebetulnya bisa, insya Allah dalam kondisi sulit apapun kita yakin bahwa Allah sudah memberikan jalan rezeki masing-masing. Itu jangan sampai kita mendorong istri untuk bekerja sedangkan kita tidak bekerja. Nah ini yang salah. Dan tidak boleh menyuruh ya, apalagi memaksa, tidak. Ya kalau dia keinginan dia ya kita tidak bisa menghalangi gitu kan, dia mau bekerja ya sudah. Cuman kita tidak nyuruh, itu dia tidak nyuruh, apalagi menuntut, memaksa, untuk jangan. Itu artinya dia melemparkan kewajiban dia pada istri, padahal itu yang merupakan kewajiban dia. Ketika
istri bekerja pun kan tentu kita paling tidak bisa membantu dan sebagainya begitu. Ya. Ini kan tadi disampaikan bahwa suami punya tanggung jawab menafkahi gitu kan. Ini kan sering kejadian gitu ya, di yang kita dengar itu kan itu yang maksud dengan menafkahi itu bentuknya gimana gitu kan ya? Apakah mereka memang katakanlah si suami itu punya penghasilan besar lah katakanlah gitu ya, tapi ternyata istrinya itu nggak punya gerak apapun gitu, jadi kan diatur soalnya kan masih makan lagi gitu kan, sehingga istrinya udah nggak bisa berbagi untuk orang tua nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Oh, terlalu dikekang oleh istrinya begitu? Dikekang oleh suaminya Suaminya. Oh iya. Tapi istilahnya pedit lah gitu kalau sudah itu kan, cuma ya asal itu aja gitu. Itu gimana itu, apakah suaminya itu mendolimi atau enggak kalau kata kasusnya kayak gitu? Ya, kalau untuk batasan nafkah sih memang tidak ada ukuran yang pasti yang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis, ya, tidak ada ukuran yang pastinya berapa, tidak, tapi itu bil ma'ruf ya, disebutnya itu ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf itu cara yang sesuatu yang patut, yang layak. Nah, itu dikembalikan kepada ukuran negara masing-masing gitu, ukuran daerah masing-masing. Untuk hidup layak itu seberapa biayanya minimal, ya kan? Itu kan beda-beda Pak, masing-masing negara kan beda-beda ukurannya. Jadi dikembalikan ke negara masing-masing yang dia bisa hidup layak. Dalam hal apa nafkah itu diberikan? Dalam 3 hal. Ya, satu tempat makan dulu ya, makan, untuk makan. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Ya, itu saja yang paling itu. Nafkah yang wajib seorang suami untuk seorang kepala rumah tangga, untuk keluarganya, istri dan anaknya, itu adalah memberi 3 hal tadi itu, memberikan makan. Ya, makan tentu dengan minumnya, Pak ya. Makan minum, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Bagaimana ukuran layaknya itu, makan sehari berapa? Gitu ya, pakaian. Ya kan? Itu yang kadar minimalnya itu yang wajib. Nah, adapun selebihnya yaitu kan kita ingin memberi lebih dari standar minimal, ya itu adalah termasuk sodako. Karena kan kata Rasulullah, 1 suap yang kau berikan kepada istrimu itu menjadi sodako. Ya, jadi ketika lebih daripada minimalnya itu, ya maka itu masuk kategori sodako. Nah, kemudian kalau misalnya ada anggota keluarga lain yang butuh bantuan, yang masih terkait misalnya dia kerabatnya, itu nanti bisa masuk dalam tanggungan nafkah juga. Jadi nanti kewajiban memberi nafkah itu kan tidak hanya anak istri dan anak saja. Tapi kalau ada keluarga kerabat dia ya yang tidak mampu, itu bisa masuk dalam tanggungan memberikan nafkah kepada dia. Ada dari keluarga misalnya memang dia tidak mampu, yang harus dibantu, itu juga bisa masuk gitu. Makanya tadi ketika ada keluarganya yang misalnya butuh tapi tidak diberi, nah itu juga salah. Itu justru walaupun misalnya jatuhnya tidak wajib, misalnya nafkah wajib, ya tapi kan bersodakoh itu, berinfak itu lebih diutamakan kepada kerabat dulu sebelum kepada yang lain. Kepada kerabat dulu didahulukan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya sebetulnya dia mampu, banyak harta, tapi keluarganya tidak dibantu, ya dia berdosa. Ya kan? Ustaz, tadi kan
Iya, dia dibawa sama Nabi Ibrahim ke tempat yang kosong tadi. Iya. Kalau yang si ini kan masih tetap di Syam. Iya, di sana. Di Syam nggak ada apa ya? Nggak ada tempat ibadah atau Nabi Ibrahim atau apa gitu. Oh ya, di Syam itu kan di Masjidil Aqsa, Pak. Di Masjidil Aqsa itu sudah ada. Itu juga sama Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah ya di Syam itu ya. Sudah ada juga di Syam, Masjidil Aqsa. Makanya kan nanti anaknya ini Ismail kan sampai mengeluarkan air Zam-Zam itu ya dari tanah. Jadi Hajar mencari ke sana kemari air dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada lagi. Ya, boleh. Jadi misalkan katakanlah di satu daerah itu kebutuhan minimal untuk tadi yang Pak Ustaz sampaikan itu katakanlah nilainya X gitu ya. Nah si ayahnya itu sebetulnya punya penghasilan lebih dari X itu kan. Katakanlah X plus 3 juta katakanlah kayak gitu. Nah ini kan setiap harta yang diberikan oleh Allah kan akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Dan termasuk suaminya juga kan itunya kan. Nah 3 jutanya itu gitu kan. Ini yang lebih utama karena kan kalau memberikan untuk anak itu juga jadi pahala juga kan sebetulnya. Kebutuhannya tadi udah X tadi kan hanya untuk sekedar makanan. Tapi kan 3 juta lebihnya itu lebih bagus untuk anak istrinya atau untuk kebutuhan yang lain. Misalkan kalau untuk infak ke siapa, untuk apa gitu ya, untuk kepentingan amal yang lain. Ke keluarga dulu, Pak. Makanya kan tadi yang lebih dari X-nya tadi yang kewajibannya itu termasuk sedekah juga dan didahulukan kepada keluarga dulu. Ya, jadi misalnya istrinya butuh apa gitu ya, hiburan dan sebagainya gitu, anaknya harus butuh biaya lain. Ya harus diutamakan untuk keluarga dulu. Ya, tetapi tentu tidak berlebihan. Tidak berlebihan jadi mereka terlalu dimewahkan gitu ya pemberiannya gitu sehingga menghalangi untuk berinfak untuk hal lain, itu juga tidak bagus. Jadi sewajarnya gitu, yang wajar memang anak dan istri itu betul membutuhkan gitu ya, untuk kita berikan tambahan yang lebih gitu dengan tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan jatuhnya poya-poya gitu Pak ya. Nah, itu yang tidak bagus. Tidak bagus. Kalau misalnya nafkah yang diberikan masih terasa kurang oleh istri. Masih terasa kurang. Lalu suaminya pelit gitu ya. Suaminya pelit tidak memberikan. Nah, itu kan pernah terjadi di zaman Rasul, ada yang bertanya. Itu Hindun, Pak. Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang masuk Islam belakangan. Itu Hindun kan bertanya, suami saya ini pelit, apakah saya boleh ngambil uangnya? Diambil uangnya di rumahnya. Ya, kalau memang begitu kata Rasul boleh, tapi hanya seukuran yang dibutuhkan saja. Seukuran. Jadi suaminya ini dia mampu untuk memberikan, tapi nafkah yang diberikan itu kurang gitu ya. Itu kebutuhan keluarga, itu apa anaknya banyak terus dan sebagainya gitu, sedangkan suaminya pelit. Nah, boleh ngambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Ya, tapi hanya sesuai kebutuhan saja, tidak lebih, ya kan. Kalau gimana nanti marah suaminya. Ya paling bisa dibicarakan ya, supaya tidak menimbulkan pertengkaran dan sebagainya. Dibicarakan saja kalau memang ini butuh itu, insya Allah gitu. Baik, itu mungkin ya untuk kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, memberikan hal-hal yang bisa kita amalkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.